Ayo belajar matematika bersama Krismat. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan beserta soal-soal dan pembahasannya. Sudah siapkah kalian? Belajar matematika bersama Pak Kris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang himpunan yang dilengkapi dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Himpunan. A. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benda-benda yang termasuk dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Contoh yang termasuk himpunan. Contoh yang pertama, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Ini termasuk himpunan. Nah, yang bukan termasuk himpunan yang mana? Contohnya ini. Yang pertama, kumpulan makanan yang lezat. Ini definisinya nggak jelas. Lezat yang bagaimana? Lezat menurut seseorang itu belum tentu lezat menurut orang lain. Nah, mungkin ada yang mengatakan makanannya nggak lezat, tapi orang lain mengatakan itu lezat, atau sebaliknya. Nih, contoh yang termasuk himpunan yang kedua adalah kumpulan hewan berkaki 4. Ini jelas definisinya. Kalau kita disuruh menyebutkan, kita bisa kan menyebutkan hewan berkaki 4 itu anggotanya, misalnya bisa kerbau, bisa kambing, bisa sapi, harimau, atau kuda, dan lain-lain yang berkaki 4. Contoh yang kedua yang bukan himpunan adalah kumpulan rumah bagus. Bagus ini definisinya nggak jelas. Orang mengatakan rumah itu bagus. Mungkin yang lain mengatakan enggak bagus. Ya. Definisinya tidak jelas, ya, masih kabur, jelas ukurannya nggak jelas. Contoh yang ketiga yang termasuk himpunan yaitu kumpulan anak balita. Sedangkan contoh yang ketiga yang bukan himpunan adalah kumpulan anak kecil. Kecil itu yang ukurannya seperti apa? Orang mengatakan dia kecil, tapi orang lain mengatakan, dia sudah besar. Ya, beda. Penilaian seseorang dengan orang lain itu berbeda. Tetapi kalau ini kita kumpulan anak balita, ini jelas siapa saja anggotanya. Semua anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Ya, jadi jelas kalau ini. Ya, begitu. B. Notasi himpunan dan anggota himpunan. Sebuah himpunan dapat ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal, dan anggota-anggota himpunan ditulis di antara pasangan kurung kurawal itu. Anggota suatu himpunan dinyatakan dengan lambang seperti ini. Seperti huruf E besar. Sedangkan jika bukan anggota himpunan dinyatakan dengan lambang seperti huruf tadi tetapi ada garisnya. Ini menyatakan bukan anggota himpunan. Himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf-huruf kapital, yaitu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan seterusnya. Jadi hurufnya harus besar. Banyak anggota himpunan H dinyatakan dengan notasi N dalam kurung H. Jika N dalam kurung huruf H sama dengan 5, artinya
banyak anggota pada himpunan H adalah 5. Contoh, jika K itu anggota yang, saya ulangi, jika K itu adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, maka kalau nulisnya N dalam kurung K sama dengan 4 itu membacanya banyaknya anggota himpunan K itu 4. Siapa saja? Yaitu 2. 2 itu anggota K. Ini 2 anggota himpunan K. 5 anggota himpunan K. 4 di sini tidak ada, maka 4 bukan anggota K. 3 ini ada di sini, berarti 3 anggota K. 10 kita cek ada enggak? Tidak ada, berarti 10 bukan anggota himpunan K. C. Menyatakan suatu himpunan dan himpunan kosong. 1. Menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan A. Kata-kata. B. Notasi pembentuk himpunan. C. Mendaftar anggota-anggotanya. Jadi suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara ini. Contoh, himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata, ini contohnya ini, seperti ini. Membacanya, K adalah himpunan yang anggotanya huruf vokal dalam abjad. Ini kalau himpunan dinyatakan dengan kata-kata. Nah, kalau himpunan tersebut dinyatakan dengan notasi himpunan, maka bentuknya seperti ini. Penulisannya seperti ini, K kurung kurawal, membacanya K adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X huruf vokal dalam abjad. Sedangkan jika dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, menulisnya seperti ini. K sama dengan kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini isinya A, huruf I, huruf U, huruf E, huruf O. Ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ini dengan kata-kata, ini dengan notasi pembentuk himpunan, kalau ini dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh selanjutnya yaitu L itu adalah himpunan yang anggotanya faktor dari 10. Ini kalau ditulis dengan kata-kata seperti itu, tapi kalau ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, bentuknya seperti ini. L sama dengan dalam kurung kurawal X, di mana X faktor dari 10. Nah, kalau dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, cukup seperti ini nulisnya. L sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 1,2,5, 10. Contoh yang ketiga, himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata, yaitu M adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan adalah seperti ini. M dalam kurung P di mana P atau X di mana X boleh ya. P di mana P garis miring P kurang sama dengan 7, di mana P anggota G. G itu maksudnya bilangan ganjil. Kalau dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu M sama dengan dalam kurung 1,3,5,7. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya contoh yang terakhir, contoh himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata. N adalah himpunan huruf pembentuk kata anak rajin. Jika himpunan tersebut dinyatakan dengan notasi himpunan, nulisnya seperti ini. N sama dengan kurung kurawal X, di mana X huruf pembentuk kata rajin. Kalau dinyatakan dengan mendaftar, anggota-anggotanya adalah N kurung kurawal buka A, N, K, R, J, I kurung kurawal tutup. Di sini anak rajin A-nya ada 3.
Tetapi kalau dengan mendaftar, anggota-anggotanya cukup ditulis sekali saja. Jadi tidak A, A, tidak ya, hanya cukup diwakili satu saja. Di sini N-nya ada 2, cukup ditulis sekali. Ya. 2. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi ini, pasangan kurung kurawal yang tengahnya kosong, atau nih 0 tetapi ada garisnya coretnya gini. Ini adalah notasi untuk himpunan kosong. Jadi himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, contohnya seperti apa? Contoh A. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 1. Apa ada? Tidak ada kan? Tidak ada anggotanya. Maka contoh ini termasuk himpunan kosong. Contoh yang kedua yaitu himpunan bilangan cacah antara 5 dan 6. Bilangan cacah itu setelah 5 ya 6. Antara dari 5 dan 6 ya tidak ada. Ini anggotanya saja nggak ada, maka disebut himpunan kosong. D. Himpunan semesta dan diagram Venn. 1. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan dan ditulis dengan lambang huruf S besar. Jika A adalah himpunan yang anggotanya kuda, kambing, kerbau, harimau, maka semesta pembicaraan dari himpunan A adalah yaitu himpunan yang anggotanya hewan berkaki 4. Dengan kata lain, S adalah semesta dari A dan S memuat semua anggota dari A. Iya, ini semua hewan berkaki 4. Kuda anggota S, kambing anggota S, kerbau anggota S, semua yang merupakan anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan S. Maka disebut S adalah semesta dari himpunan A. Contoh, diketahui A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan semesta untuk A adalah S. S ini semestanya adalah himpunan bilangan asli. Ya. Saya ulangi, berarti himpunan semesta untuk A adalah S yang anggotanya bilangan asli. Ya, semua anggota bilangan A ini ada di dalam himpunan bilangan asli atau ada di dalam himpunan S. Bisa juga semestanya berupa ini, bilangan asli kurang dari 10. Mengapa? Bilangan asli kurang dari 10 memuat ini kan? 1 ini juga bilangan asli kurang dari 10. 3 juga termasuk bilangan asli kurang dari 10. 4, 5 juga semuanya termasuk bilangan asli kurang dari 10. Jadi S ini memuat semua anggota himpunan A. Maka S termasuk himpunan semesta untuk himpunan A. Yang kedua, diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan gambar himpunan yang disebut diagram Venn. Dalam membuat diagram Venn perlu diperhatikan ketentuan berikut. 1. Ya, atau A. Himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol huruf S besar. B. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah atau titik tebal.
Ya. Dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Jadi setiap noktah mewakili satu anggota. Contohnya begini. Ini semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S ini. Ini diagram Venn ini seperti ini. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. Ini ditunjukkan ini kurva tertutup. Nah, ini himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah. Nah, setiap anggotanya ini anggotanya 2 ada noktahnya. Nah, dan nama anggota ditulis berdekatan dengan noktahnya ini. Ini 2 berdekatan dengan titik ini, 4 berdekatan dengan noktahnya ini, dan seterusnya. Jadi setiap noktah atau titik mewakili satu anggota. S ini anggotanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A anggotanya yaitu yang ada di dalam ini, di dalam kurva ini, yaitu 1, 3, 5. Yang di luar ini bukan anggota himpunan A. Himpunan bagian. Himpunan, aduh, wes Pak. Dipotong bisa Pak, dipotong. Nah, ya potong sih. Oh nanti ya. Lanjut sekarang. Iki balik ke ini sih. Pas Pak Kus ngomong ini dipotong nggak masalah. Yes. Himpunan. Himpunan bagian. Himpunan A. Tak potong nah ya, apa-apa ya. Terus ini ya. Lanjut. Nah. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. A himpunan bagian dari B ditulis dengan notasi A. Nah, ini notasinya seperti ini, seperti C ya. A merupakan himpunan bagian dari B. Jika A bukan merupakan himpunan bagian B, maka dinotasikan dengan tandanya ini, tetapi ada coretannya. Ini membacanya A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Contoh, ini S anggotanya P, Q, R, S, T, U, V. Ini yang ada di dalam himpunan S. A anggotanya P dan R. B anggotanya P, Q, R, S, V. Dari gambar diagram Venn tersebut, himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B. Maka ditulis A, simbolnya ini, B membacanya himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Ya, karena ini himpunan A berada di dalam himpunan B. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Dalam himpunan berlaku sifat berikut. 1. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Bila A merupakan suatu himpunan, maka himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Setiap himpunan juga merupakan himpunan bagian itu sendiri. Bila A merupakan suatu himpunan, maka A juga merupakan himpunan bagian dari A itu sendiri. Bila NA merupakan banyaknya anggota himpunan A, berarti banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N dalam kurung A. Untuk lebih memahami tentang himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian, perhatikan tabel berikut. Himpunan kosong. Ini himpunan kosong.
banyaknya anggota berapa? Tidak ada. Maka banyaknya anggota 0. Berapa banyaknya himpunan bagian? 1. Siapa? Ya himpunan itu sendiri. Ya. Berapa banyaknya himpunan bagian? Ini 1. Ya. Rumusnya 2 pangkat N. Karena anggotanya itu tidak ada atau 0, ya 2 pangkat 0. Yang kedua, himpunan yang anggotanya A. Banyaknya anggota kan 1. Banyaknya himpunan bagian 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti anggotanya 2. Himpunan bagiannya ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan dia sendiri. Banyak himpunan 2. Rumusnya 2 pangkat 1 karena banyaknya anggotanya 1. Himpunan yang anggotanya 2 yaitu A dan B. Banyaknya anggota 2. Himpunan bagiannya ada berapa? Ya, ini. Ada 4. 2 pangkat 2 itu kan 4. Yaitu himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, dan himpunan yang anggotanya A dan B. Himpunan yang anggotanya 3, yaitu A, B, C, banyaknya anggota 3. Banyaknya himpunan bagian ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Dari mana? 2 pangkat N tadi. 2 pangkat N. N itu apa? Banyaknya anggota himpunan. Ada 3. 2 pangkat 3 itu 8. Sehingga dirumuskan kalau banyaknya himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai N, maka himpunan bagiannya ya ini. Ya. Kalau ini A, B sampai N ya A, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, dan seterusnya. Sampai sebanyak N. Rumusnya 2 pangkat N. Contohnya begini. B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, 7. Banyak anggota himpunan bagian dari himpunan B adalah 2 pangkat. Ini anggotanya ada berapa? Ada 4, berarti 2 pangkat 4. Sehingga banyak himpunan bagiannya ada 16, yaitu himpunan kosong, tidak ada anggota. Himpunan yang anggotanya hanya 1 saja, yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan yang anggotanya terdiri dari 2 anggota, ini 23, 25, 27, 35, 37, dan seterusnya. Untuk seterusnya, himpunan yang banyak anggotanya 3 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang anggotanya 4 yaitu 2, 3, 5, 7. Sehingga kalau dijumlah semuanya ini banyaknya adalah 16. Nomor 3. Jika suatu himpunan A memiliki N anggota, maka banyak himpunan bagian dari A yang memiliki K anggota adalah, rumusnya N faktorial. N itu banyaknya anggota himpunan K. Banyaknya anggota himpunan A. Ya, dibagi K faktorial. K itu adalah banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki K anggota. Ya. Dikali N kurangi K difaktorialkan. Ini bacanya N, ya, seperti tanda seru dibaca N faktorial. Rumusnya sama dengan kalau N faktorial itu artinya N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali dan seterusnya sampai 1. Contohnya begini. Contoh, jika A adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, maka banyaknya anggota himpunan berapa? 4.
Sehingga banyaknya himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota adalah, kita gunakan rumus N faktorial per K faktorial kali N min K difaktorialkan. Nah, N-nya berapa? N-nya kan 4. Nah, terus K-nya kan 2. Ya, 2 faktorial per kali N dikurangi K. N-nya 4 dikurangi 2 difaktorialkan. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1 kali 4 dikurangi 2. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24. Penyebutnya 2 kali 1 kali 2 kali 1. Hasilnya 4. Jadi 24 dibagi 4 hasilnya 6. Himpunan-himpunan tersebut yaitu, kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa. F. Himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Himpunan sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika setiap anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama. Ditulis A sama dengan B. Contoh A. Himpunan yang anggotanya huruf S, huruf I, huruf K, huruf A, huruf T. B. B adalah himpunan yang anggotanya huruf S, huruf A, huruf K, huruf I, huruf T. Setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B dan berlaku sebaliknya. Ini anggota S juga anggota B. Ya. Anggota ini I anggotanya himpunan A juga merupakan anggota himpunan dari B. Begitu juga K, di sini ada, di sini ada. T ini anggota himpunan A juga, T ini juga merupakan anggota himpunan B. Jadi himpunan A dan himpunan B itu sama. Dengan demikian himpunan A sama dengan himpunan B atau ditulis A sama dengan B. Himpunan ekuivalen. Himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. Atau N dalam kurung P sama dengan N dalam kurung Q. Ditulis P, ini simbolnya seperti ini. Ya, dibaca himpunan P ekuivalen dengan himpunan Q. Contoh, P adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota P ditulis ini. N, P sama dengan 5. Q, anggotanya A, I, U, E, O. Maka banyaknya anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis N dalam kurung Q, 5. Karena banyaknya anggota P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q, maka himpunan P ekuivalen dengan himpunan Q atau ditulis P ekuivalen Q. G. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Jika suatu himpunan dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka kalian dapat menentukan banyaknya anggota himpunan tersebut. Jika A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7, maka anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan N
dalam kurung A sama dengan 6. Banyaknya anggota himpunan A itu 6. Himpunan A dinamakan himpunan berhingga karena banyaknya anggota A dapat dihitung. Ya. Contoh, himpunan huruf dalam abjad yaitu A, B, C, D, E, F sampai Z dengan banyak anggota 26. Ini termasuk himpunan berhingga karena banyaknya anggota himpunan itu bisa dihitung. Selanjutnya, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Ya. Contoh, B adalah himpunan bilan asli yang lebih dari 100. Maka anggotanya siapa saja? Bilan asli yang lebih dari 100. Ya 101, 102, 103, 104 sampai tak terhitung. Pokoknya yang lebih dari 100. Maka banyak anggota B atau banyaknya anggota B ini tak terhingga. Nah, ini termasuk himpunan yang tak terhingga. Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal-soal serta pembahasannya. Soal nomor 1. Diketahui 1. Kelompok anak yang rajin. 2. Kelompok buku pelajaran. 3. Kumpulan batu yang besar. 4. Kumpulan gunung di Pulau Jawa. Dari pernyataan di atas, yang merupakan himpunan adalah yang 1. Kelompok anak yang rajin. Rajin ini tidak jelas definisinya ya. Rajin menurut orang dengan orang lain tuh berbeda penilaian rajin. Mungkin menurut si A dia rajin, tapi menurut si B dia tidak rajin. Maka ini bukan termasuk himpunan. Kelompok buku pelajaran. Ini kelompok buku pelajaran jelas. Ini jelas definisinya. Mana yang bukan buku pelajaran, mana yang buku pelajaran itu jelas ya. Jadi ini termasuk himpunan. Kumpulan batu yang besar, istilah besar atau kecil itu penafsiran orang berbeda-beda, pemahaman orang juga berbeda-beda. Maka istilah batu yang besar, besar itu yang bagaimana yang besar? Ini juga bukan himpunan. Yang keempat, kumpulan gunung di Pulau Jawa. Jelas ini ya, gunung di Pulau Jawa itu kalau dia di tempatnya itu di Pulau Jawa ya dia termasuk kumpulan gunung ini. Kalau tidak di Pulau Jawa ya dia bukan gitu, jadi jelas definisinya. Maka ini termasuk himpunan. Dari pernyataan di atas yang merupakan himpunan adalah yaitu 2 dan 4. Jawabnya C. Soal nomor 2. Diketahui pernyataan-pernyataan sebagai berikut. 1. Kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan bunga yang sangat indah. Kumpulan bilangan prima yang genap. Kumpulan bilangan yang besar sekali. Dari pernyataan tersebut yang merupakan himpunan adalah, kita cek, kumpulan hewan berkaki 4. Ini definisinya jelas ya. Ini kalau yang berkaki 4 dan tidak itu kan bisa dibedakan. Maka ini yang termasuk himpunan. Kumpulan bunga yang sangat indah. Indah ini penafsiran orang juga berbeda-beda. Jadi tidak jelas definisinya. Maka ini bukan himpunan. Kumpulan bilangan prima yang genap. Ada enggak? Jelas enggak kumpulan bilangan prima yang genap? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Yang genap cuma 1 ya. Yaitu bilangan 2 itu bilangan prima genap. Berarti ini jelas. Berarti itu himpunan. Kumpulan bilangan yang besar sekali. Besar menurut siapa? Ya, ini jelas, tidak jelas ini. Jadi itu bukan
himpunan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan himpunan adalah yaitu 1 dan 3. Jawabnya D. Soal nomor 3. Diketahui P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 1 dan X bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi ini kurang dari 1. Berarti anggotanya siapa? Yaitu 0. Ini jawabnya. Soal nomor 4. Diketahui A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya ini ya. Ditentukan bahwa 1, 15 bukan anggota A. 15 bukan anggota A. Benar enggak? Di sini padahal nanti 15 itu anggota A. Di sini kok dikatakan 15 bukan anggota A. Berarti salah ya. Salah. Yang kedua, 9 bukan anggota A. Seolah-olah betul ini. Karena di sini habis 7, 9, 11. Tapi ingat, ini ada kurung kurawalnya. Sedangkan di sini kan tidak ada kurung kurawalnya. Jadi ini himpunan yang anggotanya 9 itu bukan anggota himpunan A. Berarti betul ya? Betul. Yang ketiga, 73 bukan anggota A. Betul enggak? Kita cek. Ini kan bilangan ganjil. Ini kalau dilanjutkan kan 73 masuk. 73 harusnya anggota himpunan A. Di sini dikatakan bahwa 73 bukan anggota A. Berarti salah ya. Nah. 28 bukan anggota himpunan A. Di sini kalau kita lihat ini bilangan ganjil, sedangkan ini 28. Bilangan genap, berarti bilangan genap tidak ada di sini. Berarti 28 bukan anggota himpunan A, betul ya? Nah, dari pernyataan di atas yang benar adalah yaitu 2 dan 4. Jawabnya C. Soal nomor 5. Diketahui P adalah himpunan faktor dari 12. Pernyataan yang benar adalah faktor dari 12 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, 12. 0 itu anggota himpunan P. Betul enggak? Salah. 0 bukan anggota himpunan P. Di sini kok ditulis 0 anggota himpunan P, berarti salah. B. 6 itu bukan anggota P. Padahal tadi faktor dari 12 itu termasuk 6 ya. Itu berarti anggota himpunan P. Di sini kok dinyatakan bukan anggota P. Berarti salah. C. 12 anggota himpunan P. Betul ya? 12 itu merupakan anggota himpunan P. Betul. 3 bukan anggota himpunan P, bukan anggota himpunan P. Salah, 3 itu termasuk anggota himpunan P. Di sini kok bukan, berarti salah. Jadi jawabnya C. Soal nomor 6. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika dinyatakan dengan kata-kata adalah A. Himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Betul enggak? Ini bilangan asli yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A itu betul ya? Ya. Kalau ini himpunan 5 bilangan cacah yang pertama, berarti mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 nih salah, yang betul nih. Kalau himpunan 5 bilangan prima yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ya. Yang di himpunan 5 bilangan ganjil yang pertama
itu 1, 3 ya, jadi dan seterusnya. Jawabnya yang A. Soal nomor 7. A adalah himpunan yang anggotanya 139. Apabila dinyatakan dengan kata-kata adalah A. A adalah himpunan kelipatan 3 kurang dari 12. Kelipatan 3 kurang dari 13 berarti anggotanya 3, 6, 9. Ini salah ya. Berarti A salah. B. A adalah himpunan faktor prima dari 9. Faktor prima dari 9 itu kan 3. Hanya 1 ya. Faktor prima dari 9 itu 3 anggotanya. Berarti ini salah. Ya, padahal ini anggotanya 139. C. A adalah himpunan 3 bilangan asli. Adalah himpunan 3 bilangan asli. 3 bilangan asli bebas kan? 139. Tapi bisa juga ditulis 123 itu juga bilangan asli. 8, 9, 10 itu juga 3 bilangan asli. Nah, ini juga salah ya. Yang D. A adalah himpunan pembagi dari 9. Pembagi dari 9 itu kan 1, 9, 3. Atau 1, 3, 9. Betul ya yang D. Jadi jawabnya D. Soal nomor 8. Notasi pembentuk himpunan dari A yang anggotanya 2, 3, 5, 7 adalah, yaitu A. A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 8, X bilangan ganjil. Padahal ini ada 2. Salah. Ya, salah. Yang B. A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu kurang dari 8. Bilangan prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11 kurang dari 8. Berarti betul ya, ini jawabnya yang B. Ini yang betul. Ya, jawabnya B. Soal nomor 9. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 6, 12. Himpunan ini dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi A, yaitu himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 1. Ini lebih dari 1. X bilangan asli. Lebih dari 1 bilangan asli berarti kan harusnya 2, 3, 5 dan seterusnya. Tidak hanya ini ya. Lebih dari 1 bilangan asli itu tidak hanya ini ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. B. Berarti yang A salah. B. Himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 1, tetapi X bilangan cacah lebih dari 1. Berarti ya 2, 3, 4, 5. Banyak sekali nih. Padahal ini hanya 2, 3, 4, 6, 12. Salah. C. Himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 1 dan X bilangan faktor dari 12. Faktor dari 12, pembagi dari 12 yaitu 1, 2, tetapi ini lebih dari 1 ya. Berarti 2, 3, 4, 6, 12. Ya betul, jawabnya yang C ini yang betul. Ya. Soal nomor 10. Jika A adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, maka notasi pembentuk himpunan untuk himpunan A adalah benar. Kecuali berarti cari yang salah ya. Benar kecuali, berarti cari yang salah. A. Himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X kurang dari 8. Tetapi X lebih dari 2.
X bilangan asli. Coba kita lihat. Lebih dari 2. Yaitu ya 3, 4, 5, 6. Kurang dari 8 yaitu 7. Benar ini. Betul. B. Himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 8. Benar, kurang dari 8 ya. Tetapi lebih besar sama dengan 3. Berarti 3-nya ikut. Benar ini ya. Berarti jawab yang B benar. Yang C. Himpunan yang anggotanya X, di mana X X kurang sama dengan 7. Berarti 7-nya ikut. Ya benar. Tetapi lebih dari 2. Berarti 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya. Untuk X-nya bilangan asli. Betul. D, kita cek coba. Himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang sama dengan 8. 8-nya berarti ikut. Nah, ini tidak ikut, berarti salah ya. Nah, jawabnya D. Soal nomor 11. Diketahui K adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 7. Tetapi X lebih besar sama dengan 1. Berarti 1-nya ikut. Tapi 7-nya tidak ikut ya. Di mana X anggota bilangan asli. Dengan mendaftar anggota-anggotanya yang benar adalah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal ini kurang dari 7. Ini salah. B. Lebih besar sama dengan 1. Harusnya 1 ikut. Ini kok tidak ikut, juga salah. C. 1 anggotanya berarti kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabnya ini ya. Betul ya. C. Soal nomor 12. Penulisan himpunan di bawah ini yang benar adalah ya, A. Himpunan yang anggotanya huruf S, U, D, U, T. Penulisan begini salah ya anak-anak. Karena ada 2 anggota yang ditulis berulang. Ini U, ini U. Tidak boleh. Harus ditulis sekali saja. Ya. B. Himpunan yang anggotanya himpunan L, A, N, C, I, P. Ini betul ya, tidak ada yang sama tuh anggotanya. Ya. Kalau coba yang ini ada anggotanya yang sama, yaitu A-nya 2, N-nya 2. Ya, salah. Yang ini N-nya 2, ini dan ini. Ya. Jadi yang betul adalah yang ini, yaitu B. Soal nomor 13. Jika P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 6, tetapi X lebih besar sama dengan 2. X bilangan cacah, maka dengan mendaftar anggota-anggotanya himpunan P adalah lebih besar sama dengan 2. 2-nya ikut. Nih, A, B, C. Ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ini coba kita cek. Ini kan kurang dari 6. Berarti 6 tidak ikut. Ini ikut, salah. Sekarang yang B. 2, 4. Lah 3-nya mana? Kan harus setelah 2, 3. Ini salah ya. Coba yang ini. 2, 3, 4, 5. Ini yang betul ya. Jawabnya C. Soal nomor 14. Diketahui B adalah 5 bilangan cacah yang kedua. Dengan mendaftar anggota-anggotanya yang benar adalah 5 bilangan cacah yang kedua. Yang pertama itu kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini 5 bilangan cacah yang pertama. Sedangkan 5 bilangan cacah yang kedua dimulai dari 5, 6,
7, 8, 9. Berarti jawabnya ini ya. Yang A. Soal nomor 15. Bila A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 11. Berarti 11-nya nggak ikut ya. Dan lebih dari 1, berarti satunya nggak ikut. Dan X itu bilangan ganjil, maka anggota himpunan A adalah 1 nggak ikut, berarti kalau nggak A ya C. Tetapi 11 nggak ikut, berarti yang betul adalah ini ya, A. Soal nomor 16. Diketahui P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 1. X bilangan cacah. Bilangan cacah kan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Padahal ini kurang dari 1. Berarti anggotanya siapa? 0. Soal nomor 17. Diketahui 1. Membacanya, himpunan yang anggotanya 1 itu merupakan anggota himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Awas, ini yang anak-anak sering salah. Di sini ada kurung kurawalnya. Ya, diapit dengan kurung kurawal. Sedangkan di sini kan tidak ada yang mengapit. Berarti kalau himpunan, ini bacanya himpunan yang anggotanya 1 merupakan anggota himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Ini salah ya. Harusnya tidak ada kurung kurawalnya ya. Salah. 2. A adalah anggota huruf vokal dalam abjad. Betul ya. Karena huruf vokal itu A, I, U, E, O. Betul. 3. 1 merupakan anggota bilangan prima. Betul atau salah? Salah. Bilangan prima tidak ada 1 ya. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini salah. Yang keempat, 2 adalah anggota himpunan bilangan prima. Betul ini ya. Dari pernyataan di atas yang benar adalah yaitu 2 dan 4. Jawabnya D. Nomor 18. Diketahui A adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100. Bilangan kuadrat itu kan 1, 4, 9. Dari 1 dikuadratkan kan 1, 2 dikuadratkan kan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25 ya. Pernyataan berikut benar kecuali, berarti yang salah. 1 itu merupakan bilangan kuadrat kan? Ya berarti di 1 itu anggota himpunan A ya. 100 bukan anggota himpunan A. Loh, 100 itu kan bilangan kuadrat. Harusnya anggota himpunan A, tetapi di sini kurang dari 100. Berarti 100 itu meskipun bilangan kuadrat, tapi dia bukan anggota himpunan A. Jadi sudah benar. 16 bukan anggota A. Padahal 16 itu kan anggota himpunan A toh. Di sini kok dinyatakan 16 bukan anggota himpunan A. Berarti salah. 81 itu anggota himpunan A. Betul ya. Nah, jadi yang benar kecuali yang salah. Ini berarti yang C. Soal nomor 19. Perhatikan himpunan berikut ini. 1. A adalah himpunan bilangan prima genap. B adalah himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3. C adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Yang keempat, D adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2.
dari himpunan di atas yang merupakan himpunan kosong. Kita cek. Yang A itu bilangan prima genap. Ini ada anggotanya enggak? Bilangan prima genap. Ada kan? Yaitu bilangan 2. Berarti ini bukan himpunan kosong. Ya. Ini bukan himpunan kosong. Yang B, bilangan genap yang habis dibagi 3. Bilangan genap yang habis dibagi 3. Ada enggak itu? Ada. Misalnya 12 itu kan bilangan genap. Habis dibagi 3 kan? Nah, 12 itu juga bisa. 18 juga bisa. Itu bilangan genap yang habis dibagi 3. Jadi ini ada anggotanya. Ya. Jadi ini bukan merupakan himpunan kosong. Kalau ini dinyatakan himpunan kosong salah ya. Nah. Yang ketiga, bilangan prima antara 7 dan 11. Ada enggak? Tidak ada. Ya. Bilangan prima antara 7 dan 11 itu enggak ada. Berarti ini betul ini himpunan kosong. Ini betul himpunan kosong ini. Enggak ada anggotanya. Yang D, anggotanya bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada enggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Enggak ada toh? Kalau enggak ada berarti ini termasuk tidak punya anggota. Ya, atau disebut himpunan kosong. Jadi ini benar ini himpunan kosong. Jadi jawabnya adalah 3 dan 4. Soal nomor 20. Yang merupakan himpunan tak berhingga adalah himpunan tak berhingga itu berarti anggotanya tak terhingga, tak terbatas, tak terhitung ya, banyak sekali. Kita cek A, bilangan AC kurang dari 100. Anggotanya ada ini ya. Ini berhingga ini, bisa dihitung. Ya. Berarti ini bukan. Nama-nama hari dalam seminggu. Wah, itu kan hanya 7 ya. 7 hari bisa dihitung. Anggotanya terbatas. Bilangan asli antara 1 dan 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Terbatas ya. Yang D, bilangan asli lebih dari 10. Berapa itu? Wah, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ini 1 juta, 1 miliar dan seterusnya. Karena lebih dari 10. Berarti kan tak berhingga, maka jawabnya adalah D. Soal nomor 21. Diketahui 1. A adalah himpunan yang anggotanya huruf J, E, R, U, K. B. Anggotanya himpunan P, I, S, A, N, G. C. Himpunan yang anggotanya huruf H, I, J, A, U. D. Anggotanya adalah huruf A, P, E, L. Dari himpunan di atas yang ekuivalen itu anggota himpunannya sama. Yaitu kita cek jeruk, J, E, R, U, K. Anggotanya berapa ini? Anggotanya 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Contohnya 6. Kalau ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini anggotanya 4. Berarti yang anggotanya sama itu yaitu himpunan A dan himpunan C. 1 dan 3. Ini ya. Nah, jawabnya C. Soal nomor 22. A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 7, tapi X lebih dari 0. Dan X merupakan bilangan prima. Anggotanya siapa? Lebih dari 0, kurang dari 7, X bilangan prima. Anggotanya 2, 3, 5. B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 4 bilangan ganjil yang pertama.
bilangan ganjil yang pertama, yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7. C adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah faktor prima dari 60. Faktor prima dari 60 berarti 2, 3, 5 anggotanya. D adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 25 tetapi X lebih besar sama dengan 1 dan X anggota bilangan kuadrat, yaitu anggotanya 1, 4, 9, 16. Dari himpunan di atas yang merupakan himpunan yang sama ya anggotanya sama itu. Ini itu 235, 235. Yaitu himpunan A dan himpunan C. Jadi jawabnya B. Soal nomor 23. Diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 8. Berarti anggotanya ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 8. Berarti anggotanya 0, 2, 4, 6. B adalah himpunan 4 bilangan asli yang pertama. 4 bilangan asli yang pertama berarti anggotanya 1, 2, 3, 4. Diagram Venn yang menyatakan himpunan-himpunan tersebut adalah, kita cek A dan B. Anggotanya yang S itu 0 sampai 7. 0 sampai 7 semua ada ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini salah nih, nolnya tidak ada di sini. Ini ada. Berarti kalau tidak A ya C, kalau tidak ya D. Kita cek sekarang. A anggotanya 0246 nih, 0246. Ini salah. Ini betul 0246. Kalau tidak A ya D. B. 4 bilangan asli yang pertama anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berada di dalam himpunan B. Ini 1, 2, 3, 4 benar. Terus yang mana? Nah ini. Antara himpunan A dan himpunan B ada yang sama anggotanya, yaitu 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Berarti jawabnya yang ini ya. Ini antara himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama, yaitu ini 2 dan 4. Jadi jawabnya ini ya, D. Soal nomor 24. Dari pernyataan diagram Venn berikut ini, yang benar adalah ini membacanya banyaknya anggota himpunan A itu 8. Kita cek anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini A. Ini 6. Nah. Yang B, banyaknya anggota himpunan B itu 5. Kita cek yang ada di dalam himpunan B itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan C, yang ada di dalam C berapa itu? 1, 2. Yang D, banyaknya anggota himpunan S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok 8? Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Betul ya? Ini harusnya 2. Ini kok 3? Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Harusnya ini 7. Jadi banyaknya anggota. Ini tuh harusnya 7. Nah ditulis 10. Salah. Berarti yang sesuai yang mana? Ini ya. Ya. Jawabnya yang B.
Soal nomor 25. P adalah himpunan yang anggotanya yaitu balok dan kubus. Himpunan semesta yang mungkin dari P adalah, nah, ini langsung saja berapa ini? Volume salah, bangun datar salah, kecuali jajar genjang, persegi, ya, trapesium. Ini yang betul adalah C, bangun ruang ya. Nomor 26. Himpunan semesta yang tepat dari himpunan yang anggotanya 3, 6, 12, 18 adalah A. Himpunan kelipatan 3 kurang dari 18 anggotanya. Ini. Himpunan kelipatan 3 lebih dari 18. Anggotanya kan ini. Ya, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Himpunan kelipatan 3 antara 3 dan 18. Anggotanya ini 6, 9, 12, 15. D. Himpunan kelipatan 3 kurang dari 20. Anggotanya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Berarti yang mana ini? 3. Yang ini ya. Himpunan semesta yang tepat dari ini 3, 6. Ini 3 ada, 6 ada, 12 ada, 18 ada di sini ya. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Himpunan di bawah ini merupakan semesta pembicaraan dari 5, 7, 11 kecuali. Berarti yang salah ya. S bilangan cacah. Bilangan cacah. Ini termasuk bilangan cacah enggak? Masuk. Berarti benar. S adalah bilangan prima. Ini masuk enggak? Ini masuk di sini enggak? Termasuk bilangan prima. Masuk ya, 5 bilangan prima, 7 bilangan prima, 11 juga bilangan prima. Benar. S adalah bilangan genap. Ini tidak masuk di sini. Ya. Ini bukan semesta dari ini. Karena ini di sini bilangan genap, di sini tidak ada bilangan genap. Ya. Ini semuanya ganjil. Berarti salah. Berarti semua benar kecuali yang ini. Bilangan asli ini ada. Bilangan asli ini termasuk bilangan asli. Ini bilangan asli, ini bilangan asli. Berarti ini termasuk berada di dalam himpunan S. Berarti jawabannya yang kecuali, berarti yang salah. Jawabnya adalah C. Soal nomor 28. Jika A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, maka yang bukan himpunan bagian dari A adalah ini. Himpunan yang anggotanya 3 merupakan himpunan bagian dari ini toh? Nah, ini merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ini termasuk himpunan A. Himpunan yang anggotanya 1 dan 4. Masuk tuh. Masuk termasuk himpunan bagian dari A atau ini. Nah. Himpunan yang anggotanya 0. Nah, ini yang salah, tidak ada di sini. Bukan merupakan himpunan bagian dari ini. Ya, bukan. Jadi jawabnya yang bukan himpunan bagian dari himpunan A adalah yang ini jawabnya. D. Soal nomor 29. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Yang pertama, himpunan yang anggota, saya ulangi, himpunan yang anggotanya 2 termasuk himpunan bagian dari A. Benar enggak? Ini bilangan prima kurang dari 10 berarti 2 ada ya. Ini berarti merupakan himpunan bagian. 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Benar ya, karena bilangan prima ini. 3, 5, 7 juga ini anggota bilangan prima yang kurang dari 10.
maka ini termasuk himpunan bagian dari himpunan A. Benar ya? 2, 3 merupakan himpunan bagian, ini bukan himpunan. Ini elemen. Padahal ini harusnya himpunan merupakan himpunan bagian dari A. Ini bukan himpunan. 2,3 itu bukan. Ini elemen ini. Jadi ini salah. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabnya A. Soal nomor 30. S adalah bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kira sudah ada semua ya ini. A adalah himpunan faktor dari 6. Anggotanya siapa? 1, 2, 3, 6. B yaitu himpunan yang anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya 2, 3, 5, 7. Diagram Venn yang menunjukkan hubungan antara S, A, dan B adalah, kita lihat itu, A dan B itu ada yang sama enggak? Yang sama itu 2 dan 3. 2 dan 3. Ini 2 dan 3, ini 2 dan 3. Kita cek. Yang A anggotanya 1, 2, 3, 6. Ini 2, 3, 6 salah ya. Berarti ini 1, 2, 3, 6. B anggotanya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Berarti jawaban yang ini ya, B. Soal nomor 31. S adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang 15, X anggota bilangan asli. Anggotanya berarti siapa ini anggotanya? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 14 ya. Sedangkan P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 10, tetapi X lebih besar sama dengan 2. X anggota bilangan prima. Anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7. Q adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X kurang sama dengan 10 dan X lebih dari 2. X elemen bilangan genap. Anggotanya adalah 4, 6, 8, 10. Nah, diagram Venn yang menyatakan hubungan di atas adalah, kita lihat itu, ada yang sama enggak antara P dan Q? P dan Q tidak ada sama. Anggotanya enggak ada yang sama ya. Jadi ini tidak ada yang sama, berarti yang cocok gambarnya mana? Nah, kalau ini ada yang sama, ini merupakan himpunan bagian. Ini bukan merupakan himpunan bagian, ini sendiri-sendiri. Berarti yang tepat adalah jawabnya yang C. Soal nomor 32. Dari pernyataan-pernyataan berikut, 1. 10 adalah anggota himpunan yang anggotanya 0, 2, 4, 6 sampai 20. Berarti 10 termasuk di sini ya. Berarti ini benar. Nah ini himpunan yang anggotanya 10 itu merupakan himpunan bagian dari 0, 2, 4, 6. Nah, ini nanti kan ada 10 kan? Nah, 10. Berarti ini termasuk, karena ini merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 0, 2, 4 sampai 20. Berarti ini benar. Yang ketiga, 13 merupakan anggota himpunan dari himpunan yang anggotanya 0, 2, 4, 6. Ini bilangan genap semua ya. Nah, ini 13. Ini tidak ada di sini. Ya, berarti bukan ini harusnya. Kalau ini merupakan anggota himpunan berarti salah. 13. Maaf, saya ulangi yang keempat. Himpunan yang anggotanya 13 merupakan himpunan bagian dari ini.
Salah ya. Di sini tidak ada 13-nya kan? Ya. Ini harusnya ini bukan anggota himpunan bagian. Tapi ini kok ditulis merupakan himpunan bagian. Berarti ini salah. Yang benar adalah 1 dan 2. A. Soal nomor 33. Jika diketahui A adalah himpunan yang anggotanya K, U, R, S, I, maka 1. U merupakan himpunan bagian. Ini bukan himpunan ini elemen. Jadi kalau ini disebut U itu merupakan himpunan bagian dari A, wong ini bukan himpunan, berarti salah. Yang kedua, himpunan yang anggotanya K itu bukan anggota himpunan A. Betul atau salah ini? Hati-hati. Nah ini K. Tetapi K kan tidak ada kurung kurawalnya. Di sini kurung kurawal. Kalau ini tuh elemen, kalau ini himpunan. Berarti ini bukan, berarti benar ya. Kalau ini bukan berarti benar. Ya. Tapi kalau ini K kok bukan, itu salah ya, karena ini merupakan himpunan. Jadi betul. Yang ketiga, M adalah merupakan saya ulangi, M adalah bukan anggota himpunan A. Bukan anggota, benar ya, memang tidak ada M di sini. Jadi betul. I bukan anggota himpunan A. Loh, ini ada kok. Ini harusnya himpunan harusnya merupakan anggota himpunan A. Di sini kok bukan ya, berarti ini salah. Pernyataan di atas yang benar adalah 2 dan 3. B. Soal nomor 34. A adalah himpunan yang anggotanya bilangan ganjil, maka 2 merupakan anggota himpunan A. Salah. 5 bukan anggota himpunan A. Harusnya 5 itu anggota, kok ini bukan, berarti salah. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Betul. Ya, betul. 4 bukan elemen. Atau 4 bukan anggota himpunan A. Ya, karena himpunan A itu anggotanya ganjil. Ini bukan, berarti betul. Dari pernyataan di atas yang benar adalah yaitu 3 dan 4. Jawabnya D. Soal nomor 35. A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 8, tapi X lebih dari 1, di mana X itu anggotanya bilangan asli. Siapakah anggotanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 11 dan X lebih besar sama dengan 2, di mana X merupakan anggota bilangan prima. Anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7. C adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang sama dengan 13 dan X lebih dari 3, di mana X merupakan elemen dari bilangan ganjil. Anggotanya 5, 7, 9, 11, 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Lihat. A, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Salah ya. Salah, tidak semua anggota ini ada di sini. Jadi yang pernyataan 1 ini salah. 2. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Iya, ini setiap himpunan B ada di dalam himpunan A. Berarti betul ya. Yang ketiga, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Ya salah ini ya.
Himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Salah ini. Ya. Di sini tidak ada yang di sini. Ya. Ini salah. Yang keempat, himpunan B merupakan himpunan bagian dari C. Nah, anggota ini tidak ada di sini. Anggota ini tidak ada di sini, berarti ini salah juga ini ya. Pernyataan di atas yang benar adalah yaitu yang kedua. Jawabnya B. Soal nomor 36. Jika A adalah himpunan semua faktor prima dari 70, maka banyaknya himpunan bagian A adalah faktor prima dari 70 itu siapa? Anggotanya yaitu 2, 5, 7. Maka banyak himpunan bagian A adalah rumusnya kan 2 pangkat N. N-nya itu berapa ini? 3. Berarti 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 8. Jadi jawabnya C. Soal nomor 37. Banyaknya himpunan bagian dari huruf pembentuk kata bahagia adalah himpunan bagian dari huruf pembentuk kata bahagia. Hurufnya apa saja? B, A, H, G, I. A-nya ada 3. Cukup ditulis 1 kali. Kalau di sini hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini karena tidak boleh ditulis berulang. Di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti 2 pangkat banyak himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya ini adalah 2 pangkat N. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Berarti berapa? 32. Jawabnya B. Soal nomor 38. Himpunan yang tepat memiliki 1 himpunan bagian adalah ya himpunan kosong kan? Himpunan kosong itu yang hanya tepat memiliki 1 himpunan bagian. Di antara himpunan kosong yang mana ini ya? Nah, kurung kurawal tidak ada. Kalau ini bukan himpunan kosong. Ini himpunan yang anggotanya 1 yaitu 0. Jawabnya yang ini, himpunan kosong. A. Soal nomor 39. Diketahui P adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, F. Banyaknya himpunan bagian dari P yang hanya memiliki 4 anggota adalah A 20, B 15, C 10, D 6. Himpunan bagian yang memiliki 4 anggota, nah, bagian dari P ini ya, 6. Lah 6 dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota himpunan P kan 6. Berarti 6 faktorial. Yang memiliki 4 anggota berarti per 4 faktorial. Kali 6 kurangi 4 difaktorialkan. Kan rumusnya N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. 6 faktorial artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kurangi 4 itu kan 2. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Nah, kita hitung hasilnya. Yang sama kita coret berarti 6 kali 5 itu 30. 2 kali 1 2. 30 dibagi 2 15. Jawabnya B. Soal yang terakhir nomor 40. Apabila dari himpunan A dapat dibuat 32 himpunan bagian, maka banyaknya anggota himpunan A adalah, kan rumusnya banyaknya himpunan bagian itu kan 2 pangkat N.
Nah, 2 pangkat N itu sama dengan 32. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 32? 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 itu hasilnya kan 32. Berarti jawabnya yang A. Demikian yang bisa Pak Kres sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang himpunan sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.